Bang. Hai. Halo. Iya, halo. Halo Bang. Halo. Hai. Nama aku Foti. Nama aku Arya Pramudia Ananta Nasution. Nama saya Luis. Namaku Muhammad Dafa Maulana Nasution. Nama saya Ajeng Khairunisa Prasasti. Umurnya 19 tahun. 19 tahun. Umurnya 20 tahun. Umur 21 tahun. Umur 21 tahun. Umur aku 22 tahun. Kesibukan sekarang mahasiswa semester 3. Kesibukan kuliah. Kesibukan mahasiswa. Sekarang kesibukan aku lagi nyari universitas di S2. Kesibukannya sekarang adalah jualan sampingan. Seberapa penting agama menurut kakak? Kalau menurut aku penting sekali sih. Penting kali. Penting sih. Sangat penting lah. Penting sih. Penting banget. Penting kali Bang agama sebenarnya. Penting banget. Penting. Sepenting-pentingnya Bang, sangat penting. Peran agama dalam kehidupan kakak secara pribadi itu gimana? Karena lewat agama aku banyak belajar untuk mendekatkan diri sama Tuhan, jadi menurutku sangat berperan. Balik-balik ujungnya kami mendatangkan pendeta nih. Artinya kuasa Tuhan itu tadi dalam agamaku, kuasa Tuhan itu tadi yang paling mampu nih matahin yang namanya kuasa setan, kuasa gelap gitu. Artinya bagaimanapun solusi yang ada di dunia, balik-balik nih kita ke atas gitu. Untuk meminta pertolongan, untuk meminta berkat, kita berdoa juga kan setiap hari meminta berkatnya ke atas gitu kan. Itu yang ngebatasin aku gimana harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Dengan orang yang lebih tua, dengan teman, dengan adik-adik. Jadi kayak itu secara nggak langsung ilmu manusiawi yang dikasih Tuhan untuk kita. Kalau peran agama untuk kehidupan saya itu yang saya jadikan lah sebagai dasar hidup saya, walaupun sampai sekarang saya tidak seagamais itu, tapi saya percaya bahwa agama itu pasti ada hal yang penting untuk kehidupan. Banyak hal-hal yang nggak terduga sih. Karena apa-apa yang kita lakuin tuh ya, kalau saya dasarnya ya agama gitu. Kalau misalnya kita tanpa ngaitkan ke agama, kalau saya rasanya kayak kurang gitu. Ada pedoman-pedoman hidup, ada juga di situ hukum yang bisa mengatur pola tingkah laku kita, sehingga kita manusia yang sering membuat kesalahan ini mungkin kita tahulah kita ini mau ngapain, yang baik itu yang mana, yang salah yang mana. Jadi dalam agama itu ada kitab suci, dan kitab suci itu sebagai pembeda antara mana yang hak, mana yang batil. Itulah yang perlu kita pergunakan dalam hidup kita. At least kalau udah sholat tuh tenang. Kalau ditanyai ayah, udah sholat belum? Udah, tenang. Ya di keluarga jadi lebih tenang. Gitu. Jadi biar aku bangun. Mungkin Tuhan memang masih sayang sama aku. Jadi kalau misalnya aku lagi jauh tuh kayak, sholat nggak kalau lagi gitu, diingetin. Jadi kayak banyak aja sih kayak ya diingetin, ada aja gitu aku agak dipersulit entah di mana gitu, diingetin lah pokoknya. Menurut abang nih, gimana sih bang tentang toleransi beragama di Indonesia saat ini? Sekarang kayaknya udah amburadul kali ya, udah. Aduh, sensitif sekali. Kacau sih. Minim toleransi sih menurut aku. Masih kurang sih, kayaknya masih kayak banyak yang masih mementingkan diri sendiri lebih tepatnya, bukan karena agamanya, justru kayak emang nggak mau kalah aja gitu. Sangat hancur sih. Kayaknya masih kurang. Aku seneng sekarang kayak udah kalau mungkin orang-orang yang aku follow ya, jadi kalau misalnya aku udah di sosial media sih udah lumayan banyak yang toleransi, saling menghargai. Cuma ya kalau lihat kenyataannya sebenarnya sih masih kurang lah, tapi we're getting there, kayak kita mungkin mulai membaik. Agak goyah gitu loh, kayak karena ini pengaruh internet juga sih menurut aku kan, karena sekarang semua udah bisa ngecampurin segala informasi, bisa dibajak. Karena menurut aku kalau dulu itu kerasanya tenang-tenang aja gitu, bahkan kan Indonesia juga udah terkenal gitu, banyak suku, budaya, dan agamanya juga. Jadi ya sekarang udah mulai ke campur karena internet, penyebaran informasi segala macem, jadi banyak yang salah paham. Sekarang udah mulai kayak intoleransinya agak-agak bermunculan gitu, jadi nggak sekuat dulu gitu. Sebenarnya kalau rasaku orang Indonesia toleransinya bagus-bagus aja sih ya. Karena dari dulu juga kita kan agamanya udah beragam tuh.
Cuman kadang rasaku media aja sih yang kadang suka goreng-goreng kayak. Kalau menurut aku nih ya, karena circleku yang termasuk banyak nih ragamnya, nggak cuman Kristen, nggak cuman Muslim gitu, itu cukup baik sih kalau circle aku ya dalam soal toleransi gitu. Karena teman-teman aku juga banyak yang nonis gitu, jadi aku udah kebiasa dari SD gitu kan, aku juga sekolah di sekolah Chinese, jadi udah biasa kayak toleransi agama gitu. Enak juga sih kadang kalau kayak lagi makan gitu di luar, yang satu kayak lagi genggam tangan buat berdoa di agamanya, aku lagi berdoa biasa. Aku menjalankan agamaku, kau menjalankan agamamu ya udah gitu. Jangan kau paksa aku mengapresiasi agamamu, aku pun nggak berminta kau mengapresiasi agamaku. Tuh jalan aja, jalan-jalan gitu. Menurut kakak nih, gimana sih caranya menurunkan budaya intoleransi di Indonesia? Ya ibarat gini, toleransi itu kan karena kita punya perbedaan, itu yang mengharuskan kita kenapa toleransi. Lingkup kecilnya gini, antara kita sama orang tua. Kalau seandainya aku dengan mama papaku itu nggak ada perbedaan, aku pasti nggak akan mikir untuk punya nggak akan punya rasa hormat ke mereka. Toleransi itu dibentuk karena ada perbedaan sih, gimana aku harus berbuat ke orang lain. Sebenarnya bukan agama yang salah ya, manusia-manusianya yang salah. Jadi menurut saya pelajaran-pelajaran itu harusnya dari pembuka agama, harus mengajarkan hal-hal yang betul. Kan sekarang sudah banyak ajaran-ajaran sesat, mencuci otak para jemaat-jemaatnya, sehingga saling membenci bahwa ini salah, itu salah. Kalau menurut saya, ya apa kepercayaanmu, pegang teguh, dan apa kepercayaanku, ku pegang teguh. Jangan saling mengganggu. Gimana ya? Ya sama-sama ngerti, sama-sama paham kalau emang sini tuh rame, nggak satu itu aja. Kita tuh rame, yang ngerti gitu, saling ngerti, jangan malah saling sudut-sudutin gitu. Jadinya ribut. Maksudnya hidup kita ini kan bermacam-macam juga, nggak bisa kita paksakan kehendak kita dengan kehendak mereka. Jadi ya kenapa nggak kita menjalankan kewajiban kita dan kita biarkan saja mereka menjalankan kewajiban mereka, kan nggak ada yang terluka. Tetap aja saling menghargai, soalnya ada di Al-Quran juga kan, untukmu agamamu, untukku agamaku. Kurang pengalaman kali dia ya, mungkin dia kurang punya banyak teman gitu kan, jadi dia kayak ya kurang aja toleransinya karena dia nggak pernah jumpa sama orang-orang yang agamanya beda sama dia tapi baiknya luar biasa banget gitu loh ya. Jadi kalau menurutku sih banyak-banyak bergaul, banyak-banyak keluar rumah, jangan mendem di rumah aja. Kalau kau udah dari awal benci sama agama tertentu, misalnya kau sering nengok-nengok di YouTube, di Instagram, ya isi Instagrammu bakal tercuci sama itu terus. Padahal sebenarnya kalau kau berteman sama orang yang beda-beda agama ya fine-fine aja gitu. Dan memang gitu orang Indonesia dari awalnya sih rasaku. Ya apa ya, pasti intinya tuh ke pendidikan lagi sih.